Para tamu dari luar daerah sudah pada berdatangan. Inilah para pasukan galangi yang akan menyebut calon Sultan Buton. Lagi menunggu salat Jumat. Adik-adik yang membawa perlengkapan untuk singgasana Sultan. Pasukan galangi lagi mengiringi kedatangan calon Sultan Buton yang sebentar lagi akan dilakukan Pau di dalam Masjid Agung Keraton Buton. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk terus mendukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk bagikan video ini. Para pasukan galangi menyambut calon Sultan, dan sebelum masuk ke masjid, calon Sultan disambut dengan tarian galangi yang merupakan warisan turun-temurun dari Kesultanan Buton. Inilah pertunjukan tari galangi yang dilaksanakan di depan Masjid Agung Keraton Buton. Setelah tarian galangi ini, calon Sultan Buton akan menuju ke Masjid Agung Keraton Buton. Para tamu juga yang datang dari istana dan datang di luar Kesultanan Buton, mereka semua akan menuju ke Masjid Agung Keraton Buton untuk melaksanakan salat Jumat bersama di Masjid Agung. Sebelum dilaksanakan bulu dengan apau atau pelantikan Sultan, maka akan dilaksanakan dulu salat Jumat. Suasana sebelum salat Jumat, para tamu memasuki Masjid Agung Keraton. Ini setelah momen salat Jumat dan akan dilaksanakan prosesi bulilingian apau kepada Sultan yang akan dilantik untuk menjadi Sultan Buton. Dan akan berbalik ke depan. Pelantikan ini dihadiri oleh Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara atau FSKN dan sejumlah raja dan sultan se-Nusantara, dan turut hadir raja dari timur
Dan prosesi Buliling Ngapau ini dilaksanakan 10 kali putar payung. Dan ini suasana yang sangat sakral. Setelah dilaksanakan Buliling Ngapau atau memutar payung sebanyak 10 kali, selanjutnya akan dilaksanakan penulisan di belakang atau di punggung Sultan secara rahasia oleh tokoh yang dipercayakan. Dan ini dinyatakan prosesi selesai untuk menuju ke Batu Papawa. Selamat. Dan sekarang Sultan Buton dikawal menuju Batu Papawa untuk melaksanakan Buliling Ngapau dan pengumpahan di Batu Papawa. Nah, sekarang Sultan Buton sudah masuk di area Batu Papawa dan akan diadakan prosesi nantikan Sultan di atas Batu Papawa yang mana didampingi oleh 2 orang, dan setelah itu dilakukan Buliling Ngapau dan dilakukan ritual-ritual untuk prosesi pelantikan. Dan ini adalah satu prosesi pelantikan Buliling Ngapau, dalam arti payu diletakkan di atas kepala sang sultan. Sakralnya prosesi pelantikan ini, maka sultan akan menerima tanggung jawab dan merupakan beban yang akan dilaksanakan seorang sultan di Kesultanan Buton ini. Dan ini dibacakan beberapa poin sebelum pelantikan di Batu Papawa ini, agar Sultan Buton bisa dapat melaksanakan beberapa poin yang diberikan merupakan tanggung jawab Sultan. Ini cek sambali di batu-batu nanti kau na. Boleh pemata kayak orang banyak. Boleh pelakaian ya. Boleh petula kayak tanah silauri. Boleh Allah kayak kancana di tangan. Boleh Allah kayak kancana selain tangan. Boleh Allah kayak kancana sampuri bar. Kau di. Untuk lagi. Untuk manu-manu di tanah sih. Boleh mapi banu. Boleh makari bulu. Wanamu. Wamu. Wana balu peroba, wanamu ena na balu peroba, oiko te balu peroba. Amin. Dari prosesi Tiliki, Buataka Katange, Kambojai, Pali, Sukayana Pau, sampai kepada prosesi Buliling Ngapau atau pelantikan Sultan Buton yang berjalan hikmat pada Jumat 29 November 2024.
Ise. Dua. Talu. Apa? 5. Anak. Itu. Valwa tutup. Sewa lagi 10 kain golong deh. Samba! 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 Malabe! Wanana kawamu! Wanana malaka! Atava! Wanana babara! Tasamba! Bari-bari kita sih. Oh injema! Indah musombana! Mai pesoi tangasi! Kulai layak ya hanjukusi! Somba! 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 Malape anak kaumu! Anak walaka! Anak baka papara! Tas somba bari-bari kita! Oi jemain dah musombana! Beku seka-sekai teh hanjusi! Tanggal apa? Inilah suatu langkah positif dari Pemkot Bau-Bau untuk membuat masyarakat tetap bersatu, karena yang paling mahal adalah persatuan. Begitu pula dengan pelantikan Sultan Buton yang puncak acaranya dilaksanakan pada hari Jumat, hari yang sangat berkah untuk melaksanakan penobatan secara Islami di masjid dan dilanjutkan secara adat di Waruga. Walaupun pelantikan Sultan Buton ini diwarnai dengan sedikit demo, namun tidak mengurangi semangat dalam prosesi pelantikan Sultan Buton. Ini sangat terjadi kontradiksi kawan-kawan. Kita masukkan kita lihat. Maju. Satu cek kita maju. Ini yang kalian terjadikan. Sultan Buton Dr. Andus Laode Muhammad Kariu telah menduduki singgasana Kesultanan Buton yang dikawal oleh beberapa pengawal yang sebagai perangkat Kesultanan Buton yang ada di Waruga atau yang ada di Kesultanan Buton ini. Dan sekarang kita mendengarkan beberapa penyampaian atau arahan dari PJ Wali Kota Bau-Bau yang telah berkesempatan untuk hadir dalam pelantikan. Itu merindukan negeri Buton dengan adat budayanya yang sudah cukup tua, dapat terlestari dengan baik dan dapat masuk terimplementasi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Sehingga langkah yang kita tempuh untuk mewujudkan kegiatan seperti itu adalah langkah strategis sebagai wujud, sebagai implementasi pelibatan masyarakat adat, masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional
yang telah diakui di undang-undang untuk berkontribusi dalam memberikan pandangan pikirannya di kebijakan pemerintah Kota Bau-Bau. Dan pemerintah Kota Bau-Bau memandang mitra ini adalah mitra strategis, karena jujur saja kami akui sebagai generasi Buton, kami tidak akan sempurna tanpa adanya para ketua, para sesepuh yang sangat memahami nilai-nilai itu untuk dapat ditransformasikan, dapat ditularkan kepada kami generasi yang akan melanjutkan perjuangan membangun negeri kita. Sekali lagi saya mengapresiasi panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini, dan tentu semua kegiatan yang kita laksanakan tidak mungkin tidak ada kurangnya. Tapi yakinlah bahwa apa yang diupayakan oleh kita semua itu bertujuan untuk menyempurnakan apa yang kita belum sempurnakan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mulia Pak Sultan Adat dan Budaya Buton, semalam dalam pertemuan makan malam dengan para Raja Sultan, saya menyampaikan 3 hal untuk supaya dapat menjadi pemikiran dan kontribusi bagi pemerintah daerah. Yang pertama, bahwa negeri kita ini adalah negeri yang sangat tua, berbagai tata nilai kita terus upayakan untuk dapat diintroduksi dalam kebijakan pemerintah, dan salah satu tata nilai yang identitas itu kita berharap dapat disempurnakan dalam kebijakan pemerintah daerah. Hal yang sangat spesifik telah saya sampaikan, dan semoga ini dapat sambutan baik di pemerintah selanjutnya untuk mengembalikan nama Kota Bau-Bau ini jadi Kota Buton. Ini saya harus sampaikan sebagai aspirasi generasi saya yang lahir tidak di Tanah Buton, walaupun orang tua berasal dari Tanah Buton, besar yang jauh dari Buton dan tinggal di Tanah Jawa. Kerinduan atas narasi kerajaan Buton yang tertuang dalam berbagai naskah sampai ke Leiden sana, kita sangat mengenal wilayah yang namanya Butun atau Buton atau Butuni, sehingga saya sangat mengharapkan Kota Bau-Bau ini dapat kita kembalikan marwahnya menjadi Kota Buton yang beribu Kota Bau, bahwa nilai-nilai kewilayahan, nilai-nilai sosial telah banyak kita lihat, dan salah satu nilai kewilayahan yang menjadi kebanggaan kita yang saat ini sudah mulai hilang adalah identitas wilayah itu sendiri. Yang kalau wilayah itu dibagi dalam RT dan RW dengan angka 1, 2, dan 3, sementara negeri ini bukan negeri yang baru dibuka. Negeri ini sudah memiliki nilai kewilayahan itu sendiri, identitas wilayah itu sendiri. Kita sudah kenal ada namanya wilayah yang namanya Pimpi, wilayah yang namanya lain-lainnya, sehingga saya sangat berharap lewat lembaga adat dan kebudayaan Buton ini untuk dapat diinisiasi kembali untuk kita kembalikan nilai-nilai. Ini sangat berarti menurut pandangan saya, karena semua rencana tata ruang wilayah, baik nasional maupun kabupaten kota, apalagi di tata ruang laut, nilai-nilai itu telah ada di wilayah kita. Mari kita kembalikan itu, karena itu adalah kebanggaan sekaligus adalah doktrin sebagai anak negeri Buton. Buton terbangun, berdiri bukan karena satu suku atau satu kelompok atau satu keluarga. Makanya sultannya itu tidak pernah turunan dan pasti dipilih, karena dia berasal dari lebih dari satu kelompok atau satu keluarga. Negeri ini juga telah mempraktekkan demokrasinya yang sangat tua, hingga perbedaan yang ada bagi generasi Buton tentu itu adalah keragaman yang patut kita lestarikan dan kita jaga. Tidak mungkin dalam satu keluarga itu semua anaknya mukanya sama, pakaiannya sama warnanya. Tetapi sebagai orang tua negeri, orang tua adat pasti akan terus berupaya untuk supaya arahnya sama. Kalau arahnya sama, maka tinggalkan kepentingan pribadi, tinggalkan nafsu kelompok. Bolimo karo somanamo itu. Kalau untuk menyatukan itu kita sudah meninggalkan kemauan pribadi dan kelompok dan mengedepankan negeri, namun masih ada aturan negeri yang ternyata harus kita perbaiki, maka bolimo libu somanamo syarat, sehingga pada titik tertinggi kita akan bolimo yang lain somanamo agama. Kalau keberagaman kita, perbedaan kita sangat sulit dipersatukan karena kita berbeda syarat, berbeda garis darah pun, tapi demi kita tegakkan syariat agama kita, maka tidak ada kata lain, kita harus bersatu. Saya kira
Itu pesan yang dapat saya sampaikan sebagai anak negeri Butuni. Hai anak negeri Butuni, semua perjalanan yang ada telah terukir di ingatan kolektif kita. Golimo karo somana moliku, adat tegak, negeri beradab. Terima kasih. Perlu kita sampaikan kembali bahwasanya pelantikan Sultan Dr. Andus Laude Muhammad Kariu dihadiri langsung Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara FSKN yang mulia Kareng Turikale 8 Maros Dirjen Pol Dr. Andus Amapa Resa MM MSI bersama sejumlah raja dan sultan se-Nusantara, termasuk raja-raja yang ada di Sulawesi Tenggara bergabung dalam FSKN, dan juga Raja Timur yang sekarang masuk dalam negara Timur Leste. Setelah pelantikan Sultan Buton yang ke-40 dilaksanakan prosesi foto bersama oleh Sultan yang ke-41 bersama para hadirin dari luar maupun dalam wilayah Kesultanan Buton. Siapa yang mati? Itu luar biasa. Oh, banyak orang lewat. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like, and share.